Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingkem Jafar dari Program Studi Pendidikan IPA kelas B, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi tentang konservasi sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keanekaragamannya. Kemudian contoh konservasi sumber daya alam itu ada 3, yaitu kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cakar alam, di mana kawasan suaka alam ini adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat dan di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan, keanekaragaman, tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Yang kedua yaitu kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman, jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatannya secara lestari, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian yang terakhir yaitu cakar alam adalah hutan suaka alam yang berhubungan dengan keadaan alam yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati yang perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kemudian jenis-jenis sumber daya alam yaitu ada renewable dan unrenewable. Renewable adalah sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat dipakai kembali setelah diadakan beberapa proses, contoh air, pohon, hewan, dan lain-lain. Sedangkan unrenewable yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau dipulihkan. Apabila dipakai terus-menerus akan habis dan tidak akan dapat diperbaharui. Contohnya minyak bumi, batu bara, emas, dan lain-lain. Kemudian upaya untuk melakukan konservasi sumber daya alam yaitu yang pertama, intensifikasi pengelolaan kawasan konservasi. Yang kedua, peningkatan dan perluasan kawasan konservasi sehingga mewakili tipe-tipe ekosistem yang ada. Yang ketiga, rekrutmen dan peningkatan keterampilan personel melalui pendidikan dan latihan. Yang keempat yaitu peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. Yang kelima yaitu peningkatan kerjasama dengan instansi lain di dalam dan di luar negeri. Yang keenam yaitu penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang ketujuh yaitu peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap kawasan konservasi atau dengan pemberian pal-pal batas, peredaran flora dan fauna. Yang ke-9 yaitu memasyarakatkan konservasi ke seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat berperan serta dalam upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Adapun kendala dalam konservasi sumber daya alam yaitu ada tekanan penduduk. Jumlah penduduk Indonesia yang padat sehingga kebutuhan akan sumber daya alam meningkat. Ada pula tingkat kesadaran ekologis dari masyarakat masih rendah. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan pendapatan yang belum memadai. Sebagai contoh, beberapa kawasan konservasi yang telah ditetapkan banyak mengalami kerusakan akibat perladangan liar atau berpindah-pindah. Kemudian ada juga kendala pada kemajuan teknologi, yaitu kemajuan teknologi yang cukup pesat akan menyerap kekayaan atau eksploitasi sumber daya alam, dan kurangnya aparat pengawasan serta terbatasnya sarana prasarana. Kemudian ada peraturan dan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum cukup mendukung pembentukan kawasan konservasi, khususnya laut atau perairan.
Kemudian yang terakhir yaitu metode konservasi sumber daya alam. Metode konservasi sumber daya alam ini ada dua, yaitu metode konservasi in situ dan metode konservasi ex situ. Di mana metode konservasi in situ adalah seperangkat teknik yang melibatkan pertunjukan, pengelolaan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di habitat. Contoh teknik konservasi in situ adalah reforestasi, rehabilitas habitat yang rusak, pelepasliaran, serta pengamanan satwa liar terancam punah di habitatnya. Kemudian metode konservasi ex situ adalah pengembangbiakan hewan langka di Indonesia, misalnya badak, di fasilitas penangkaran dan pengembangan tanaman langka di kebun raya. Demikian pemaparan materi konservasi sumber daya alam dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.